Halo Sampurasun Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam program Adikarya Parlemen. Tribuners, program Adikarya Parlemen hadir spesial karena tentunya kami akan menyajikan topik yang penting dan menarik terkait Hari Santri. Dan memang Tribuners perlu diketahui, setiap tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Adanya Hari Santri Nasional ini adalah semata untuk mengenang perjuangan para santri dalam mempertahankan kemerdekaan, dan hal ini Tribuners tentunya tidak lepas dari peran penting tokoh ulama besar NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan untuk membahasnya lebih jauh, kami sudah kehadiran tamu, ada Bapak Taufik Nurrohim. Apa kabar Bapak? Baik, Teh, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana Pak, sibuk hari ini agendanya? Ya, lagi kerja. Oke, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Pak, tadi di awal disinggung soal 22 Oktober Hari Santri begitu. Tapi sebenarnya apa makna Hari Santri? Apalagi tadi mengenai sejarahnya ya, berkaitan dengan mempertahankan kemerdekaan, Pak. Oke. Kalau kita berbicara tentang santri, itu tidak lepas daripada dengan pesantren Ya. dan juga ulama. Kira-kira kan begitu. Tetapi kenapa tanggal 22 Oktober dijadikan hari bersejarah dan ditetapkan menjadi hari santri oleh Presiden? Ya. Kira-kira. Ini padahal santri itu sudah ada sebelum Indonesia ini merdeka. Karena ada sebuah peristiwa besar yang disebut dengan Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Resolusi Jihad ini adalah fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang menyatakan bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia hukumnya adalah fardu ain. Kewajiban ya Pak? Kewajiban bagi umat muslim, seperti itu. Seperti itu, Teh. Ya. Jadi memang ini tidak lepas dari peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan tadi resolusi jihad ya Pak? Betul. Istilahnya mungkin jalan menuju kebaikan ya Pak, resolusi jihad? Betul. Jadi begini, yang menarik, apa itu resolusi jihad? Jadi resolusi jihad ini adalah keberlanjutan daripada kontribusi pesantren, ulama, dan santri terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya. Seperti sebelum pra kemerdekaan, kita ada perang Diponegoro, yang itu adalah para santri juga, ada perang Padri, itu adalah Tuan Imam Bonjol, dan juga ada perang di Banten melawan kolonialisme. Jadi pesantren secara sejarah ini sangat berkontribusi besar. Bagaimana pada waktu itu untuk melawan, bahkan perlindungan terhadap penjajah di Indonesia. Nah, ketika Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta di tanggal 17 Agustus, itu pasca Perang Dunia Kedua, kemenangan sekutu, datanglah Inggris ataupun Jenderal Malabi ke Surabaya, ingin bagaimana untuk merebut kembali Nusantara ataupun Indonesia dari Jepang, kira-kira seperti itu. Nah, pada waktu itu Indonesia yang baru hanya beberapa bulan merdeka membutuhkan perlawanan. Maka disitulah peran daripada pesantren, yaitu melalui resolusi jihad, mengeluarkan fatwa bahwa mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah fardu ain. Bahkan yang menarik, yang datang itu ke Surabaya, Kiai Hasyim Asy'ari itu menunggu kiai dari Cirebon, yaitu Kiai Abbas Buntet. Karena Kiai Abbas Buntet ini terkenal sekali mempunyai ilmu hikmah yang bisa bagaimana untuk terlatih melawan penjajah. Kira-kira sampai seperti itu. Dan langsung disambut oleh Bung Tomo, disiarkan di radio-radio untuk para pejuang pembela tanah air untuk ikut terlibat dalam peristiwa 10 November melawan Inggris. Dan alhamdulillah kita menang. Seperti itu. Oke, jadi memang kalau mungkin Tribuners atau Gen Z mengenal momentum proklamasi gitu, identiknya dengan pahlawan, tapi sebenarnya di balik itu ada peran ulama-ulama besar ya Pak? Nah, selain daripada peristiwa itu, peristiwa perang, ada yang perlu kita manai. Ini khas sekali yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Resolusi jihad ini membuktikan bahwa agama dan juga nasionalisme ini bisa berjalan. berpadu padan
dan bagaimana bisa ikut berkontribusi memerdekakan, tidak bertentangan. Jadi jihadnya bukan jihad-jihad ekstremis, tapi adalah ini jihad tanah air, seperti itu. Ya, karena tadi ya adanya penjajah gitu mempertahankan kemerdekaan ya Pak gitu. Betul. Gitu peran dari santri dan juga tokoh ulama sangat penting ya Pak pada saat itu Pak. Sangat penting karena waktu Indonesia merdeka jadi satu-satunya institusi yang memang mempunyai jaringan luas dan cukup didengar oleh masyarakat Nusantara pada waktu itu adalah pondok pesantren. Jaringannya tersebar dari Sabang sampai Merauke banyak sekali gitu yang ini terafiliasi dan ikut bagaimana fatwa daripada ulama-ulamanya, dan ulamanya memang khas Nusantara ini bagaimana untuk melawan penjajah. Seperti itu teh. Oke. Ini juga sih Pak yang menarik solidaritas pada masa itu antara pesantren dan keindonesiaan itu sangat solid ya Pak, sangat kuat. Nah, ini tidak lepas daripada slogannya yang memang sudah mengakar, yaitu ada Hubol Waton Minal Iman. Cinta tanah air sebagian daripada iman. Jadi, bagaimana mempertahankan negara ini bukan hanya ada spiritnya ataupun motivasinya biasa. Ini adalah perjuangan ruhul jihadnya para santri dan juga ulama. Ini adalah panggilan agama, seperti itu. Oke, itu jadi momen penting dan nilai benang merah ya Pak dari momen Hari Santri ini. Karena pada waktu itu Indonesia baru merdeka, belum ada kekuatan militer yang kuat, organisasi rakyat masih terpolarisasi, hanya kekuatan pondok pesantren yang punya santri, pengikutan, dan juga jaringan-jaringan sosial santri. Ada yang disebut dengan Hizbullah pada waktu itu. Tentara yang ikut dibentuk oleh pondok pesantren, berkontribusi untuk melawan penjajah. Jaringan inilah yang sebetulnya berkontribusi besar bagaimana ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi bukan hanya dari sisi spirit, tapi dari sisi jaringannya juga memang ada jaringan tentara santri seperti itu yang disebut dengan Hizbullah. Peran pondok pesantren sangat besar. Sangat besar sekali dong. Tanpa pondok pesantren kita tidak tahu pada waktu itu bahkan bukan hanya melawan Inggris ataupun melawan penjajah. Tapi bagaimana peran pesantren ini dalam meletakkan pondasi kita dalam bernegara, yaitu melahirkan konstitusi yang disebut dengan Undang-Undang Dasar 45 dan juga Pancasila. Pesantren tentu di sini menjadi jembatan, gitu. Bagaimana konstitusi ini dibuat, akhirnya lahirlah sebuah Pancasila, menjembatani bagi beberapa kelompok masyarakat yang berorientasi sekuler dan juga yang berorientasi agama. Akhirnya yang terkenal sekali dalam pada waktu itu menjembatani yang dihapusnya satu kalimat tentang Piagam Jakarta. Seperti itu. Oke Pak, soal ini Pak berikutnya soal kalau memang sekolah itu identik dengan fokusnya pada nilai dan ijazah gitu ya Pak, tapi pondok pesantren ini justru pada karakter dan akhlak gitu. Bagaimana kemudian pondok pesantren ini bisa memaknai filosofi pendidikan yang berbedanya seperti apa Pak dengan sekolah? Ya, kalau dari sejarahnya, pesantren ini kan banyak sebetulnya, tapi yang banyak secara umum itu di abad 15-16 itu dengan masuknya penyebaran Islam di Nusantara melalui Wali Songo. Disitulah pertama kali lahir ide-ide tentang pesantren. Bagaimana justru agama Islam ini yang membawa prinsip-prinsip ketauhidan gitu, itu justru bisa beradaptasi dengan kebudayaan lokal, kira-kira begitu. Nah, pesantren ini menjadi salah satu institusi bagaimana pendidikan karakter, spirit awalnya itu di sana yang berorientasi tentang tauhid gitu. Seperti itu, awalnya seperti itu. Maka pondok pesantren ini akhirnya terlahir dan dia berdialektika dengan berdialog dengan perkembangan zamannya sampai hari ini. Seperti itu deh. Karena banyak Wali Songo gitu ya, justru menggunakan kebudayaan dalam menyebarkan agama Islam ya Pak, seperti itu. Betul. Nah, akhirnya misalnya bagaimana cara dakwah model bisa diterima, tidak adanya resistensi daripada masyarakat dan juga kebudayaan lokal, misalnya melalui dakwah lewat budaya, lewat wayang, tradisi-tradisi Nusantara, tapi isinya menjadi dakwah, kira-kira seperti itu, isinya substansi tentang penyebaran agama Islam. Jadi pesantren ini adalah metode pendidikannya ini adalah model aswaja, yaitu antara dialog antara tradisi dengan modernitas, seperti itu. Dan hari ini terbukti misalnya perkembangan dunia pesantren ini kan begitu pesat sebetulnya. Memang masih ada pondok pesantren yang memang salaf, itu tidak ada pendidikan modern, hanya mengajarkan kitab-kitab klasik. Tapi ada juga sekarang pesantren yang modern.
mengkaji juga kira-kira kitab-kitab putih lah gitu, Ya. dari mulai literasi barat dengan juga seperti apa. Tapi pesantren selalu memanai modernitas baik itu dalam pendidikan dengan lainnya, yaitu dengan dialog seperti itu. Oke, artinya memang sekarang pondok pesantren mengikuti perkembangan zaman juga ya Pak? Betul. Jadi ada gium kaidah usul fikihnya begini, al muhafadzatu ala qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Yang artinya menjaga tradisi lama yang baik dan juga mengambil atau menciptakan tradisi ataupun inovasi baru yang baik. Jadi pesantren memaknai perkembangan zaman, memaknai modernitas itu tidak ditelan bulat. Karena ya, tapi selalu didialogkan dengan misalnya keilmuan keislaman dari mulai kitab klasik dan juga tradisi. Bagaimana bahwa suatu modernitas ini tidak tercabut dari tradisi karena pembangunan manusia tanpa menghilangkan tradisi itu akan tercerabut dari akar filosofisnya seperti itu. Tadi pesantren tidak ada batasan gitu Pak. Bagaimana justru pesantren ini memberikan kreativitas kepada santrinya Pak? Nah ini sekarang kan banyak sekali dari mulai TV-TV swasta nasional ataupun di media sosial ada kritik terhadap pesantren. Mungkin cara memandang dunia luar terhadap dunia pesantren. Misalnya misalnya dituduhkan sekarang stigma ada bahwa feodalisme pesantren, cium tangan, kan kira-kira seperti itu terhadap budaya-budaya luar. Ini yang menarik sebetulnya bukan begitu. Karena di pesantren ini adalah orientasinya itu adalah orientasi ke nilai, yaitu nilai ketauhidan yang akhirnya bagaimana dia mengekspresikan ketauhidannya itu yaitu melalui sanad para guru-gurunya dengan menghargai keilmuannya. Jadi bukan bentuk feodalisme dalam pengertian tuan tanah ataupun berorientasi profit ataupun perbudakan, enggak di situ. Tapi tradisinya itu menghormati keilmuan seperti itu. Jadi pesantren ini justru sangat terbuka sekali dengan dunia modernitas, tapi tidak diterima begitu saja, didialogkan dengan keilmuan dari pesantren itu sendiri. Seperti itu. Bukan menghambakan ya berarti ya Pak? Bukan menghambakan, justru ekspresi daripada penghormatan terhadap keilmuan, yang dimana penghormatan keilmuan itu adalah bagian daripada ajaran Islam. Kira-kira seperti itu. Oke, ini menarik sih Pak. Berikutnya Pak soal perkembangan dunia yang cukup pesat gitu. Adanya teknologi AI begitu. Bagaimana kemudian pesantren ini bisa tetap relevan di era modern sekarang? Nah, yang menarik. Pertama, pesantren ini berkontribusi besar terhadap pendidikan Indonesia. Tanpa pesantren mungkin yang masih buta huruf di zaman prakemerdekaan itu sangat besar. Justru pesantren lah yang mengajarkan bagaimana membaca, bahkan bukan hanya bahasa Indonesia sampai bahasa Arab, kan itu pesantren. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa di pesantren ini tidak anti kritik justru. Teteh bisa cek. Ada yang disebut dengan tradisi Bahsul Masail. Banyak tuh di YouTube di mana. Itu para santri antara satu pesantren dengan pondok pesantren yang lain itu berdebat kritis bagaimana mempertahankan argumennya, bagaimana mempertahankan hujahnya, dan juga membahas isu-isu kontemporer. Gitu. Baik itu tentang misalnya tentang isu keluarga berencana harus seperti apa hukumnya dalam Islam, itu berdebat sangat luar biasa. Artinya bahwa ada tradisi yang memang ini keterbukaan terhadap isu-isu kontemporer. Itu yang selanjutnya, terus di pesantren juga ini lahirnya embrio daripada sekolah-sekolah perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik itu yang negeri ataupun yang swasta. Misalnya kita contoh Universitas Islam Negeri ataupun Universitas Islam Cipasung, itu umurnya udah tua sekali. Itu lahir dari pesantren. Artinya ada bagaimana dunia pondok pesantren ini beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk baik itu dengan teknologi dan juga yang lainnya seperti itu. Oke, Pak, memang jadinya pesantren tidak kolot ya Pak, menerima apapun, isu-isu publik, isu-isu nasional juga ya Pak. Begini, Gus Dur mengatakan bahwa pesantren itu sebagai subkultur. Soal masyarakat dalam masyarakat sendiri, karena memang ada sebuah tradisi pendidikan karakter di dalamnya.
Itu. Memang makna pendidikan karakter bagaimana penghormatan terhadap yang lebih, mempunyai keilmuan, kan kira-kira bagaimana tradisi hikmah, itu diajarkan di pondok pesantren, kan Ya. kira-kira kan begitu. Tapi yang paling penting itu adalah kontribusi daripada pesantren ini, misalnya orang melihat cenderungnya ini kegagalan kacamata modernitas melihat pesantren, dianggap kolot. Ya. Padahal pendidikan keadaban yang hari inilah yang hilang di dunia modern sekarang. Bagaimana misalnya sekarang di dunia pendidikan orang yang misalnya sama oleh guru dilakukan pendisiplinan malah dilapor polisi misalnya. Bagaimana fenomena geng motor, narkoba banyak sekali gitu. Ini produk modernitas loh. Nah, justru yang dianggap kolot ini, menurut saya ini lebih mempunyai nilai, ini mempunyai ketahanan moral bangsa, karakter bangsa, yang ini merupakan akar budaya daripada Nusantara. Salih asa, silih asih, silih asu. Pesantren justru menjaga Harusnya itu. nggak bisa dihilangkan ya, Pak? Iya, dan kacamata modernitas melihat ini kolot dengan standar moral pendidikan Barat gitu, yang lebih melihat kebebasan individu dan standar rasionalitas Weber lah gitu. Oh ini nggak rasional, wah ini apa-apa begitu. Yang dituduhkan ke pondok pesantren. Justru sekarang yang hilang daripada dunia modern yang ada di sekeliling kita adalah pendidikan moralitas itu. Seperti itu. Oke. Pak, sekarang kan pondok pesantren diakui undang-undang. Ya. Begitu. Bagaimana negara ini hadir untuk mendukung peran pesantren? Nah, ini yang penting itu ada kesalahpahaman bahwa dari masyarakat misalnya atau bahkan politisi ada yang berkomentar bahwa pesantren tidak boleh memakai APBN, kan kira-kira kan begitu. Kita harus meletakkan bahwa pesantren, santri, ulama itu adalah bagian daripada warga negara Indonesia juga. Kacamatanya di situ. Bahkan pondok pesantren ini adalah institusi pendidikan tertua dan berkontribusi besar terhadap pendidikan Indonesia, tapi kok negara malah abai. Melalui Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara wajib menyelenggarakan pendidikan, tapi negara belum mampu secara anggaran menyelenggarakan pendidikan secara utuh. Akhirnya kehadiran pondok pesantren yang di pelosok, di desa-desa, di pinggir-pinggir, itu menjalankan amanat negara. Gitu. Nah, kenapa negara harus pelit sama rakyatnya, harus pelit sama pondok pesantren? Justru negara ini harus hadir. Bagaimana menguatkan kembali institusi ini agar lebih maksimal, baik daripada fasilitas pendidikannya, sarana prasarananya, dan juga yang lain-lainnya. Seperti itu. Negara belum 100% memberikan dukungan, Pak, untuk pesantren di pelosok? Ya, faktanya, ya hari ini misalnya, kan dengan adanya Undang-Undang Dasar, dengan adanya Undang-Undang Pondok Pesantren, Perpres tentang dana abadi untuk pesantren, Perda pesantren di Jawa Barat, Pergub pesantren di Jawa Barat, sebetulnya ini menegaskan, mengingatkan kembali, merekognisi pengakuan terhadap pesantren, bahwa pesantren berhak mendapatkan redistribusi daripada APBD, APBN untuk bagaimana mengembangkan dunia pendidikannya. Karena faktanya belum masih maksimal. Jadi kalau sekarang Teteh melihat, ya mungkin banyak pondok pesantren yang bangunan megah. Tapi banyak sekali di pelosok, itu pesantrennya itu bangunannya mau runtuh, apa. Walaupun dunia pesantren itu tidak mengharapkan bantuan daripada pemerintah. Misalnya kemarin ada kejadian, itu karena memang pesantren itu swadaya, apa adanya, ya begitu, seperti itu. Tapi seyogianya pemerintah, negara harus hadir. Harus hadir. Karena pesantren, santri itu bukan masyarakat warga negara nomor 2 gitu. Karena mereka juga menyelenggarakan pendidikan yang dimana di situ ada santri, yaitu ya harus diurus juga. Saya contohkan begini. Se-Indonesia, walaupun yang terdata itu ada 38.000. Santrinya itu sebesar 4 juta. Dan juga tenaga pengajarnya ada 300.000. Itu pesantren yang nggak ada sekolah. Belum madrasah. Madrasah ini ada 80.000 dari mulai RA sampai aliyah. Terus ada siswanya, yang siswanya ini berjumlah sampai 9 juta. Belum lagi ada 300.000 musola, ada 300.000 masjid yang dimana selalu diselenggarakan pengajian.
Apakah mereka mendapatkan insentif dari negara? Enggak. Karena mereka metodenya ikhlas, mengamalkan ilmunya, sedikasihnya. Ya. Nah sekarang ada yang kritik, oh kok mengandalkan dari amplop dari mana? Mereka nggak berharap kok seperti Ya. itu. Justru negara bagaimana ada hadir, walaupun dengan alhamdulillah dengan adanya undang-undang pesantren, perda pesantren, mungkin ada beberapa sekarang kabupaten kota yang mengalokasikan anggaran untuk insentif guru ngaji seperti itu. Oke. Pak, untuk tahun ini persiapan Hari Santri ada persiapan khusus? Hari Santri hari ini adalah momen spesial. Secara biasanya tiap tahun dilaksanakan bahkan sampai tingkatan desa gitu. Dari mulai bagaimana ada perlombaan baca kitab kuning dan peringatan-peringatan yang lain. Tapi hari ini dunia pesantren dengan isu yang sekarang menjadi momentum Iya. sebetulnya. Pesantren kira-kira digugat gitu otoritasnya, baik itu dalam otoritas pendidikannya, keilmuannya, dan juga yang lain-lainnya. Ini menjadi momentum bagi dunia pesantren. Bahwa kita juga bukan berarti tidak membuka diri, justru kita sangat terbuka terhadap dunia luar, tapi bagaimana hari ini justru adanya keseimbangan, negara juga harus hadir terhadap pondok pesantren seperti itu. Oke. Pak, untuk closing statement, ada pesan khusus yang ingin disampaikan? Oke, sahabat Tribuners, pada podcast kali ini saya ingin mengucapkan pertama selamat memperingati Hari Santri Nasional. Kita jadikan bahwa santri ini semua orang ini adalah santri, semangatnya siapapun orang yang ingin menuntut ilmu itu pasti bisa dikategorikan santri. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Hari Santri ini, santri bisa berkembang, bisa maju, dan bisa beradaptasi menghadapi tantangan zaman. Terima kasih. Oke. Bapak terima kasih banyak Terima atas kasih. waktunya. Tribuners, berikut tadi bincang-bincang saya dalam program Adikarya Parlemen spesial Hari Santri 2025. Saya Sartika Harun pamit, terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa.